Selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Luar biasa. Yes. Terima kasih. Sudah sarapan? Sudah. Ya. Ada yang tidak sarapan? Ya, berarti sarapan semua, artinya anak-anak sekalian sudah siap untuk menerima pelajaran dengan baik ya. Kemudian Ibu minta sebelum kita belajar, kita berdoa. Untuk mengambil sikap berdoa, Ibu minta salah satu dari perwakilan siswa, ketua kelas untuk maju. Silakan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tak putar-putar tangan diputar. Lungu-lungu-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera ciprit. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Mari teman-teman semua kita belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran siswa. Airintan, Hadir, Bu. Ajun, Hadir, Bu. Alberto, Hadir, Bu. Alven, Hadir, Bu. Alvin, Hadir, Bu. Deski, Hadir, Bu. Chelsea, Hadir, Bu. Lutfi, Hadir, Bu. Maya Febrian, Hadir, Bu. Richika, Hadir, Bu. Ruth Febrian. Hadir, Bu. Ya. Berikutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak ya. Nanti tolong lagu itu jangan sekedar dinyanyikan, tetapi lagu itu memiliki makna. Ibu minta salah satu dari siswa untuk maju memimpin lagu wajib. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambutan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Yang pertama
Dan sebelum belajar, Ibu mau memberikan persepsi berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Semangat semua? Sehat semua? Iya. Ibu mau menanyakan yang berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini, yaitu materi kita pada pagi hari ini adalah tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah anak-anak tahu atau masih ingat apa itu cerita fiksi? Ya. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang dan tidak benar terjadi, seperti dongeng, legenda, dan novel. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Ruth. Kemudian apa itu cerita non-fiksi? Ya. Cerita yang berdasarkan fakta atau kejadian nyata seperti biografi, laporan perjalanan, dan artikel sejarah. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk Aniren. Ya. Jadi materi kita pada pagi hari ini, yang pertama, anak-anak bisa membedakan yang mana cerita fiksi, yang mana cerita non fiksi. Setelah itu anak-anak bisa membedakan, yaitu dengan ciri-ciri. Ciri-ciri dari cerita fiksi itu apa, cerita non fiksi itu apa, kemudian apa contoh dari cerita fiksi dan non fiksi. Setelah itu anak-anak tentunya harus tahu ya informasi apa yang didapat nanti kalau ada bacaan mengenai cerita fiksi dan non fiksi. Sebagai penyemangat untuk motivasi kalian, Ibu ingin anak-anak sekalian semangat supaya materi kita hari ini bisa anak-anak sekalian pelajari dengan baik. Semangat semua? Semangat. Ya. Tanamkan rasa semangat dan rasa ingin tahu, ya, supaya pelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya speaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi, tepuk 5, tidak belajar, tepuk semangat. Iya, luar biasa semangatnya ya. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bisa anak-anak pelajari dengan baik ya, dengan semangat dan rasa ingin tahu. Ibu yakin anak-anak semua pasti bisa. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menyampaikan apa tujuan dari materi kita pada pagi hari ini yang akan Ibu sampaikan. Tujuan dari materi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, anak-anak bisa membedakan antara cerita fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, anak-anak bisa menentukan ya informasi yang terdapat dalam bacaan terkait dengan cerita fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini, anak-anak sekalian bisa membuat kalimat, bisa menceritakan kembali ya cerita fiksi dan non-fiksi sesuai dengan materi yang sudah disampaikan dan bacaan yang telah Ibu berikan. Itulah tujuan dari materi, supaya anak-anak bisa menentukan, bisa menggunakan yang mana unsur fakta, yang mana unsur fiksi. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian kita masuk ke pembelajaran.
Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, Ibu minta anak-anak nanti membuka buku siswa. Ada buku, bawa buku siswa? Ada, Bu. Iya, anak-anak buka halaman 23. Di situ ada cerita fiksi dan cerita non fiksi. Sekarang Ibu minta anak-anak sekalian membaca senyap, ya, membaca senyap untuk memahami isi dari bacaan tersebut, yaitu fiksi dan non fiksi. Ibu beri kesempatan, silakan anak-anak membaca kedua bacaan tersebut. Sambil membaca, sambil dipahami ya Nak ya, dipahami apa yang membedakan antara kedua bacaan tersebut, kemudian apa isi dari bacaan tersebut, dan anak-anak tentunya harus mengetahui siapa tokoh dari bacaan tersebut. Ada yang sudah? Ayo Albert baca Nak. Sudah, Bu. Iya. Sudah semua? Sudah, Bu. Tepuk semangat. Sekarang siapa yang tahu apa informasi penting yang kalian dapat dari kedua bacaan tersebut? Ayo. Yang pertama fiksi. Informasi yang penting yang saya dapatkan dari cerita fiksi adalah Pus adalah kucing yang tampan dan ia menyadarinya saat ia sedang duduk di depan perapian sambil asik membersihkan kumisnya. Itu cerita fiksi atau non fiksi? Kemudian non fiksi, apa informasi penting yang kamu dapat? Ya, Chelsea. Kucing yang dianggap karnivora yang sempurna dengan gigi saluran pencernaan yang khusus. Iya, tepat sekali. Siapa yang tahu siapa tokoh dari bacaan tersebut? Siapa? Kucing. Benar nggak kucing tokohnya? Benar, Bu. Siapa nama kucingnya? Kus. Kemudian coba anak perhatikan dari kedua bacaan tersebut, ya. Apa yang membuat perbedaan antara fiksi dan non fiksi? Ayo, siapa yang bisa? Apa perbedaannya? Angkat tangan saja, tidak apa, angkat tangan. Siapa yang bisa? Alvin, bisa Alvin? Reski? Tinggal dilihat di situ di bacaannya. Siapa? Apa yang membedakan dari kedua bacaan tersebut? Ya, yang membedakan antara cerita fiksi dan cerita non fiksi. Oh ya, Jun angkat tangan. Apa Jun? Cerita fiksi mengandung unsur imajinasi, memiliki tokoh-tokoh yang diciptakan oleh pengarang. Alur cerita bisa mengikuti logika nyata atau imajinatif dan bertujuan menghibur atau memberi pesan moral. Ciri non fiksi berdasarkan fakta atau kejadian nyata, menggunakan data atau
Informasi yang akurat ditulis dengan tujuan informatif atau edukatif dan tidak mengandung unsur imajinatif seperti fiksi. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Ajul. Jadi yang membedakannya itu adalah ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari cerita fiksi itu kan berbeda dengan cerita non fiksi. Coba baca apa itu ciri-ciri dari cerita fiksi. Apa? Ciri-ciri dari cerita fiksi apa? Mengandung unsur imajinasi, memiliki tokoh-tokoh yang diciptakan oleh pengarang. Alur cerita bisa mengikuti logika nyata atau imajinatif dan bertujuan menghibur atau memberi pesan moral. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Airul. Kemudian Ibu sudah menyiapkan video yang akan anak-anak tonton nanti. Ya, cerita tentang legenda asal mula Danau Toba. Silahkan anak-anak tonton dengan serius ya. Sambil menonton video, boleh anak-anak tulis hal-hal penting yang kalian dapat dari video tersebut ya, yaitu alur cerita, tokoh dari cerita tersebut, kemudian akhir dari cerita tersebut. Yang terakhir anak-anak harus tahu apa itu pesan moralnya ya.
Tolong disimak benar-benar. Perhatikan alur ceritanya ya. Alur ceritanya, akhir dari cerita tersebut, kemudian tokoh pada cerita tersebut, yang terakhir nanti pesan moral yang ada pada video atau cerita tersebut. Boleh ditulis ya, hal-hal penting yang kalian dapatkan selama kalian menonton video tersebut ya.
Samosir tumbuh menjadi anak yang malas dan nakal akibat selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya, terutama sang ibu. Sehari-hari dia hanya beringas merasa, berhaul, dan berhidup. Toba terkadang merasa hati dengan kelakuan sang anak. Hingga suatu ketika, sang ibu meminta tolong kepada Samosir untuk mengantarkan bekal makan siang ayahnya. Semula Samosir menolaknya, namun sang ibu terus membujuknya hingga akhirnya Samosir mau berangkat, walaupun dengan muka rasa. Di tengah jalan Samosir memutuskan untuk bermain terlebih dahulu. Dia yakin sang ayah mau menunggunya untuk berasa. Sementara itu dia jalan, Toba tidak sabar melihat makanannya dan tak kunjung datang. Dia sangat kelaparan. Pulang bermain, Samosir pun merasa lapar. Tanpa begitu panjang dimakannya saat itu dan menyisakan sedikit ibu sang ayah. Boleh dicatat ya, hal-hal penting atau informasi penting anak-anak dapat dari cerita tersebut. Dia berpikir bahwa sang anak telah berubah dan mau membantu kedua orang tuanya. Mereka perlu ditanggung sana. Diajarkan Samosir untuk memakan bekal itu di bawah pohon mangga. Namun, ketika Toba membuka bekalnya, alangkah terkejutnya dia. Apa yang bisa musim? Kau sudah memakannya di jalan ya? Iya, aku memakannya sedikit waktu di jalan tadi. Itu aku siraman sedikit untuk ayam. Setidaknya masih cukup kan? Mendengar jawaban Samosir yang merasa tidak ada rasa bersalah, Toba pun menghentikan. Kelakuanmu ini sungguh di luar batas. Kau pemalas dan selalu menyusahkan orang tua. Kemari kau, dasar anak ikan. Kemarahan Toba sudah tak terkendali karena masalah dia sudah membuatkan dia meninggalkan yang dahulu. Sambil menangis, Samosir berlari pulang. Di tengah jalan pun dia masih merenungi bahwa dirinya bukanlah anak Tuhan, tetapi anak dari ibu yang telah lama mengambilnya. Sesampainya di rumah, Samosir mengadu kepada ibunya. Dengan berisak-isak dia bercerita bahwa sang ayah menyebutnya sebagai anak ikan yang malas dan menjadi beban orang tuanya.
Mendengar cerita itu, ibu Sanusi terkejut dan merasa sedih. Ia tidak menyangka jika suaminya melanggar janji dengan menuntut asal usulnya. Nak, kata-kata ayah tadi jangan kamu masukkan ke hati ya. Kamu tetaplah anak ibu. Ibu ingin berpegang kepada kamu. Jadilah anak yang mandiri, sabar, dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Sekarang, cepatlah kau ke atas bukit sebelum jam besar datang. Jaga dirimu baik-baik, Nak. Sanusi bergegas mendukung ibunya. Perhatikan akhir dari cerita tersebut ya. Lalu istri itu melompat ke dalam rumah dan kembali menuju rumah. Keduanya sedang bekerja di halaman, terkejut karena air yang begitu besar tiba-tiba datang. Ia tidak sempat menentukan diri, terlalu hanyut teriak kepada mereka. Setelah semuanya terjadi, maafkan aku. Sekarang sudah menonton video atau cerita tentang legenda Danau Toba? Ayo mana suaranya? Ayo mana suaranya? Iya. Setelah melihat atau menonton video tentang legenda asal mula Danau Toba, anak-anak sekalian tentu sudah tahu, sudah bisa membedakan kira-kira asal mula Danau Toba ini termasuk cerita fiksi atau non fiksi. Termasuk cerita apa? Fiksi, Bu. Apa Jeng? Fiksi Bu. Apa? Apa ciri-ciri dari cerita fiksi itu? Ya, Bu. Iya. Coba Ruth. Cerita fiksi, cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang dan tidak benar-benar terjadi seperti dongeng, legenda, dan novel. Berarti ini tadi kan legenda ya, legenda. Berarti termasuk cerita fiksi. Udah tahu Bet? Apa cerita ini tadi termasuk fiksi atau non fiksi Bet? Fiksi ya. Kemudian siapa yang bisa apa kira-kira alur cerita
dari yang bisa menceritakan kembali bagaimana alur ceritanya. Awal, Toba memancing ikan di sungai, menangkap ikan besar yang ternyata bisa berbicara. Pertemuan dengan wanita. Ikan ajaib berubah menjadi wanita dan menikah dengan Toba dengan syarat tidak boleh memberitahu asal usulnya. Pernikahan dengan anak. Mereka memiliki seorang anak. Melanggar sumpah. Toba melanggar janjinya saat marah kepada anaknya. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Airin. Selanjutnya, Ibu mau tanya, akhir dari cerita tersebut kira-kira apa? Siapa yang bisa? Yang lain ada? Siapa yang bisa akhir dari cerita tersebut? Danau Toba terbentuk. Desa Tegelandan anak yang disebut sebagai anak durhaka dipercayai menjadi Pulau Samosir. Tepuk tangan untuk Ruth. Siapa anak durhaka yang dikatakan dalam legenda tersebut? Samosir. Maka sampai saat ini dipercaya sebagai Pulau Samosir. Yang terakhir, apa yang kalian ketahui tentang pesan moral dari cerita tersebut? Pesan moralnya. Pesan moral yang saya ketahui pada hari ini adalah 1. Ketaatan pada janji, 2. Konsekuensi dari kemarahan dan ketidakjujuran. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk Airin. Jadi pesan moral dari cerita atau legenda yang kita perlihatkan pada pagi hari ini adalah yang pertama, ketaatan pada janji. Akibat Toba melanggar janji, maka terjadilah banjir yang disebut dengan air bah, ya. Yang kedua, konsekuensi dari kemarahan dan ketidakjujuran. Akibat Toba marah kepada si anak dan si anak tidak jujur, ya kan? Maka terjadilah banjir, ya, yang disebut sampai saat ini Danau Toba atau Pulau Samosir. Boleh enggak kita tidak jujur? Tidak boleh. Boleh enggak kita melanggar janji kalau berjanji dengan seseorang? Tidak boleh, karena konsekuensinya seperti pada cerita tadi. Kalau kita melanggar janji ada konsekuensinya. Kemudian kalau kita berbohong atau tidak jujur ada konsekuensinya, ya. Ternyata anak-anak sudah bisa membedakan kalau cerita legenda Danau Toba tadi adalah cerita fiksi. Mengapa dikatakan cerita fiksi? Karena cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi, pengarang dan tidak benar-benar terjadi. Iya, dibuat berdasarkan imajinasi pengarang dan tidak benar-benar terjadi. Sekarang sebelum Ibu membentuk atau membuat tugas kelompok, speaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semangat. Sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompok. Tugas kelompok ini akan dikerjakan secara bersama-sama, ya. Secara bersama-sama. Ibu akan nilai, Ibu perhatikan bagaimana bentuk kerjasama kalian. Ayo Ajun, jangan lama nak. Kerjasama
dalam mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompok yang pertama adalah untuk kelompok 1. Apa tugasnya kelompok 1? Kelompok 1 apa tugasnya? Ciri-ciri dan contoh cerita fiksi. Kedua, informasi yang ditemukan. Ya, menyebutkan ciri-ciri dan contoh dari cerita fiksi. Kelompok 2. Ciri-ciri dan contoh cerita fiksi dan informasi yang ditentukan. Ya, ciri-ciri dari cerita non fiksi. Kelompok 2. Kelompok 3. Ciri-ciri dan contoh cerita fiksi, informasi yang ditemukan. Ya, jadi tolong dikerjakan bersama-sama ya nak ya. Untuk yang lain ibu punya kertas, boleh kalian tulis di kertas ini. Kalian tulis informasi penting apa yang kalian temui pada cerita, yaitu legenda asal mula Danau Toba ya. Informasi penting apa yang anak-anak sekalian dapat? Ayo Jun, yang ibu nilai kerjasamanya ya. Tulis informasi penting apa yang kamu dapat tadi ya. Tulis pada kertas. Nanti dikumpulkan kepada ketua kelompoknya dan akan kita presentasikan per kelompok. Ayo Pin, kamu lihat ya. Di sini kan ada cerita tentang apa? Fiksi dan non fiksi. Apa judulnya tadi yang baru kamu baca? Yang kamu tonton? Ini cerita yang kamu tonton, video yang kamu tonton tadi tentang apa? Tentang fiksi. Maksudnya tentang apa isi ceritanya? Informasi yang kamu dapat itu kamu tulis pada kertas ini ya. Ya, terkait dengan cerita yang kamu tonton tadi ya. Yuk kerja sama kelompoknya. Yang sudah selesai acungkan tangan. Iya. Apa yang kamu tulis saat kamu nonton tadi? Apa yang kamu dapat? Informasi apa yang kamu dapat? Itu yang kamu tulis ya. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dapat setelah kamu menonton legenda asal mula Danau Toba? Ya, kamu tulis di situ. Apa saja, informasi apa saja yang kamu dapat? Nah, ya. Nanti untuk bagian informasi yang ditemukan, kertas yang ibu bagikan itu ditempelkan ya. Berarti itu informasi yang didapat oleh teman-teman ya. Ditempel di bagian tabel informasi yang ditemukan. Jadi masing-masing anak mendapat informasi, mendapat apa yang mereka lihat, apa yang mereka temukan saat melihat atau menonton video tentang legenda
asal mula Danau Toba? Ya boleh, kamu tulis juga, nanti punya temanmu ditempelkan di situ ya. Ya, yang pertama kan kalian sebut dulu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari cerita non fiksi, kemudian contohnya ya. Bagian informasi yang ditemukan pada tabel sebelah kanan itu nanti kamu tempelkan hasil kerjasama kalian, yaitu bersiswa, kamu tempelkan di situ. Tetapi kamu juga harus tulis di sini punya kamunya ya. Pen. Sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Jadi di LKPD kelompok itu Ibu minta nanti ditempelkan hasil dari masing-masing siswa ya di sebelah kanan untuk melengkapi LKPD atau tabel yang ada di sebelah kanan. Ada yang sudah selesai, silahkan diserahkan hasil atau apa yang ditemukan pada bacaan kepada ketua kelompoknya biar ditempelkan. Kelompok 1 sudah. Ya, boleh maju kelompok 1? Silakan maju semuanya. Kelompok 1 semuanya maju. Sebut dulu nama kelompoknya, kelompok berapa, baru perkenalkan. Berbaris. Berbaris ya. Berbaris. Perkenalkan, nama saya Ruth dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rizika dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Deski dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Lutfi dari kelompok 1. Ya, silakan. Ciri-ciri dan contoh cerita fiksi. Ciri-ciri cerita fiksi mengandung unsur imajinatif, memiliki tokoh-tokoh yang diciptakan oleh pengarang. Alur cerita bisa mengikuti logika nyata atau imajinatif dan bertujuan menghibur atau memberi pesan moral. Contoh cerita fiksi: 1. Malis Kundang atau cerita rakyat. 2. Harry Potter atau novel. Dan cerita dongeng seperti Putri Tidur dan Cinderella. Informasi yang ditemukan. 1. Toba seorang petani. Ikan ajaib berubah menjadi wanita, anak hasil pernikahan Toba dan wanita dari ikan. 2. Toba seorang petani ikan.
Toba, seorang petani ikan ajaib, berubah menjadi wanita dan menikah dengan Toba dengan syarat tidak boleh memberitahu asal usulnya, tapi Toba melanggar janji saat marah kepada anaknya. Toba, seorang petani ikan ajaib, berubah menjadi wanita dan menikah dengan Toba dengan syarat tidak boleh memberitahu asal usulnya, tapi Toba melanggar janji saat marah kepada anaknya. Ini hasil dari kelompok 1. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Boleh kembali ke tempat duduk. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2 sudah. Ya sudah kelompok 3. Silakan kelompok 3 duluan. Kelompok 3 duluan. Cepat. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Alvin dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Alvin dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Alvin dari kelompok 3. Ciri-ciri dan contoh cerita fiksi: mengandung unsur imajinasi, memiliki tokoh-tokoh yang diciptakan oleh pengarang. Alur cerita bisa mengikuti logika nyata atau imajinatif dan bertujuan menghibur atau memberi pesan moral. Contoh cerita fiksi: Malin Kundang atau cerita rakyat, Harry Potter atau Rapunzel, cerita dongeng seperti Putri Tidur dan Cinderella. Informasi yang ditemukan: tidak boleh menjadi anak durhaka dan tidak boleh bermalu-malukan dan tidak boleh melanggar janji. Biar teman-teman tahu ya, benarkah yang disampaikan oleh kelompok 3? Benar tidak yang disampaikan oleh kelompok 3? Benar tak? Sekarang kelompok 3 silakan duduk. Terima kasih. Maju kelompok 2. Ini cerita fiksi. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, nama saya Airin. Perkenalkan, nama saya John. Perkenalkan, nama saya Alfi. Ciri-ciri cerita fiksi: 1. Mengandung unsur imajinasi. 2. Memiliki tokoh-tokoh yang diciptakan oleh pengarang. 3. Alur cerita bisa mengikuti logika nyata atau imajinatif atau tujuan menghibur atau memberi pesan moral. Ciri-ciri cerita non-fiksi: 1. Berdasarkan fakta atau kejadian nyata. 2. Menggunakan data atau informasi yang akurat. 3. Ditulis dengan tujuan informatif atau eduktif. Tidak mengandung unsur imajinasi seperti fiksi. Contoh cerita fiksi: 1. Malin Kundang atau cerita rakyat. 2. Harry Potter atau novel. 3. Cerita dongeng seperti Putri Tidur dan Cinderella. 3. Cerita fiksi: biografi tokoh terkenal. 2. Laporan perjalanan. 3. Artikel tentang peristiwa sejarah. Informasi yang ditentukan: Coba mencari ikan dan mendapatkan ikan yang bawahnya cantik, dan ikan itu berubah menjadi putri atau wanita yang sangat cantik, dan wanita itu hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Samosir, dan Samosir mengantar bekal ayah, dan Samosir memakan bekal itu saat di jalan dan menyisakan bekal itu sedikit. Ayah pun marah kepada Samosir dan bilang Samosir anak ikan. Ya, perlihatkan kepada kelompok lain hasil kerja dari kelompok 2. Bagaimana menurut kelompok 1 dan 3? Benar. Ya, terima kasih. Boleh duduk. Jadi Ibu mau memberikan
Tepuk tangan yang luar biasa untuk anak-anak sekalian semua. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya hebat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ternyata setelah Ibu presentasikan ke depan, anak-anak sekalian bisa mempresentasikan, bisa membedakan anak-anak yang cerita fiksi, mana cerita non-fiksi beserta ciri-cirinya, dan anak-anak bisa menampilkan informasi penting yang didapat pada cerita fiksi dan non-fiksi yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Sebagai penguatan positif dari Ibu, ya, jadi seperti bacaan yang Ibu berikan dan video yang sudah kalian tonton, ya. Di situ tadi pesan moralnya yang pertama adalah tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, coba pesan moralnya tadi apa? 1. Ketaatan pada janji. 2. Konsekuensi dari kemarahan dan ketertiduran. Ketaatan kepada janji. Jadi kalau kita berjanji dengan seseorang, bolehkah kita mengingkarinya? Tidak boleh. Seperti pada cerita tadi, karena si Toba melanggar janjinya yang pada awalnya sudah berjanji kepada sang istri tidak boleh menceritakan atau memberitahukan kepada anaknya tentang siapa asal ibunya. Ternyata Toba telah melanggar janjinya. Apa akibat atau konsekuensi dari melanggar janji tadi? Apa? Terjadi apa? Terjadi banjir bandang yang besar yang sampai saat ini kita kenal dengan apa? Laut Samosir dan disebut dengan Danau Toba. Kira-kira masih ada yang bisa menceritakan kembali cerita tentang asal mula Danau Toba dengan kata-kata kalian sendiri? Siapa yang bisa menceritakan asal mula Danau Toba? Belum ya? Belum bisa. Nanti Ibu bagikan LKPD individu. Sekarang Ibu mau menyimpulkan apa materi atau pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah setelah anak-anak bisa atau melihat dan menonton dari cerita atau legenda asal mula Toba, anak-anak akhirnya tahu. Anak-anak tahu apa itu cerita fiksi dan non-fiksi. Dan setelah Ibu presentasikan ke depan tadi, ternyata anak-anak bisa membedakan mana itu cerita fiksi dan mana itu cerita non-fiksi. Ibu mau mengetahui apakah anak-anak masih ingat apa itu cerita fiksi? Ibu minta yang lain. Apa itu cerita fiksi? Siapa lagi yang mau? Chelsea. Cerita fiksi. Cerita fiksi hanya berdasarkan imajinasi pengarang dan tidak benar-benar terjadi seperti dongeng dan legenda novel. Ciri-cirinya? Ciri-ciri cerita fiksi: mengandung unsur imajinasi, memiliki tokoh-tokoh yang diciptakan oleh pengarang, alur cerita bisa mengikuti logika nyata atau imajinasi dan berwujud menghibur dan atau memberi pesan moral. Ya, tepat sekali, terima kasih. Kemudian cerita non fiksi, mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu cerita non fiksi? Cerita non-fiksi, cerita yang berdasarkan fakta atau kejadian nyata, seperti biografi, laporan perjalanan, dan
artikel sejarah. Terima kasih. Sebelum Ibu meminta anak-anak untuk merefleksikan kembali tentang pelajaran pada hari ini, secara singkat Ibu mau membagikan tadi LKPD yang diberikan secara individu ya, supaya anak-anak di sini Ibu meminta anak-anak untuk menceritakan kembali asal mula Danau Toba dengan menggunakan kalimat atau bahasa. Tulis nama ya. Tulis nama ya. Sekarang boleh anak-anak tulis. Anak-anak tulis atau ceritakan kembali yaitu legenda asal mula Danau Toba dengan menggunakan bahasa sendiri. Sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Yang lain? Ada yang sudah? Alvin mungkin Alvin? Bisa kamu menceritakan kembali? Siapa? Alvin bisa? Coba pegang ini. Pada zaman dahulu di daerah Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda miskin yang rajin bekerja. Suatu hari dia menemukan seekor ikan besar di sungai. Ikan itu ternyata bisa berbicara dan mengatakan bahwa ia adalah seorang putri yang dikutuk. Pemuda itu akhirnya menikah dengan putri tersebut dan mereka hidup bahagia. Hingga suatu hari kutukan itu terungkap. Tanah yang mereka pijak tiba-tiba berubah menjadi danau besar yang dikenal sebagai Danau Toba. Iya, tepuk tangan. Akyun bisa menceritakan kembali tentang cerita asal mula Danau Toba. Baik, sebelumnya Ibu minta anak-anak sekalian merefleksikan diri, ya. Jawab pertanyaan Ibu, ya boleh. Nanti kalau Ibu bertanya apa sekiranya yang kurang dari Ibu, boleh anak-anak memberikan umpan baliknya ya. Pertanyaan Ibu yang pertama, tolong dengarkan baik-baik. Yang pertama adalah setelah anak-anak Ibu berikan tugas kelompok atau LKPD kelompok dan LKPD secara individu, ya. Yang ditulis nama itu secara individu. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari materi ini tadi? Bagaimana? Iya. Senangkah nonton video? Senangkah mendapat cerita atau mendengarkan cerita dari legenda asal mula Danau Toba? Apa kesulitan yang kalian hadapi? Kira-kira apa kesulitannya? Tidak ada. Benar nih? Oh, tidak ada ya. Berarti tidak ada kesulitan. Semuanya bisa kalian pelajari, semuanya bisa kalian dapat dengan baik. Benar? Ya. Kalau memang ada kesulitan silakan ya beritahu Ibu supaya Ibu tahu di mana letak kesulitan anak-anak sekalian. Kemudian refleksi yang terakhir ya, dengarkan apa yang sudah kamu pelajari, apa yang sudah kalian pelajari pada materi pagi hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Siswa membaca contoh cerita fiksi dan non-fiksi yang disediakan. Diskusi kelompok mengenai ciri-ciri cerita yang telah dibaca. Iya.
Tepat sekali ya. Tapi ini benar-benar dari siswa ya. Benar ya Irene. Yang pertama tadi apa Irene? Boleh diulangi? Yang kamu baca tadi. Tadi siswa membaca contoh cerita fiksi dan non-fiksi yang disediakan. Setelah membaca, setelah menonton, akhirnya kalian dapat menentukan ciri-ciri dan memberikan contoh dari cerita fiksi dan non-fiksi ya. Jadi mudah-mudahan ke depan untuk pembelajaran berikutnya Ibu bisa memberikan kepada kalian yang lebih baik lagi ya, yang lebih maksimal lagi mungkin tentang videonya ya. Ya, mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya anak-anak sekalian bisa belajar dengan baik dan kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan aman, nyaman, tertib ya, dan tentunya menyenangkan. Senang tidak hari ini? Ya. Masih sehat semua? Puji Tuhan. Kemudian yang mau Ibu tanya di bagian terakhir, apa kira-kira pembelajaran di materi berikutnya, cerita apa yang ingin anak-anak dengar dari Ibu? Ayo, terkait dengan fiksi dan non-fiksi. Cerita apa selain legenda dan Toba? Ya, Malin Kundang. Baik. Jadi tantangan Ibu ke depannya, Ibu akan membuat video tentang Malin Kundang dan menulis cerita tentang Malin Kundang. Baik, sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri materi pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin doa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semangat. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa dimulai. Berdoa